Assalamualaikum sahabat Dear Alia. Welcome back to my channel Titania Story Series. Sebelum saya bacakan, jangan lupa ya untuk selalu like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Kali ini saya akan membacakan Dear Alia, Melabuhkan Cinta pada Pria Beristri, Bab 15, Jurang Nestapa. Nikah siri tak pernah sekalipun terlintas dalam hidup Alia kalau ia akan melewati fase kehidupan itu. Mimpi-mimpi yang terajut indah itu berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini. Istana itu telah memiliki permaisuri, menjadi selir pun tidak bisa. Alia hanya singgah di hati sang raja. Ia terkucil karena dianggap mengusik ketenangan istana. Tanpa memohon, tanpa sempat meminta maaf kepada Mairah, ia pergi dengan tergesa-gesa. Besok pernikahan kita akan dilangsungkan. Ini gaun pengantin yang sudah saya siapkan, ucap Dion sesaat setelah Alia berada di apartemen miliknya. Alia mengernyit. Besok? Kenapa secepat ini? Bukankah sehari dari lamaran kemarin itu terbilang sebentar untuk mempersiapkan sebuah pernikahan? Kita nikah siri. Yang penting sah secara agama. Saya tidak akan menceraikan Tantri sebelum dia menyesal dan mengakui perbuatannya sendiri. Alia menatap sinis ke arah lelaki yang tampak santai menonton televisi sembari minum jus itu. Jadi, Dion sudah beristri. Lalu, omong kosong apa yang ia katakan pada mamanya Abian soal merasa bersalah dan kesungguhan yang diperlihatkannya itu benar-benar sandiwara. Saya hampir memaafkan kesalahan kamu, tapi mendengar ucapan kamu barusan, saya jadi urung. Saya memang merasa bersalah sama kamu, tapi saya kemudian mulai berpikir, kalau saya menjadikan kamu istri kedua, maka saya bisa membuat Tantri cemburu dan sakit hati, persis seperti yang ia lakukan pada saya, ungkap Dion sembari tetap fokus menatap layar televisi. Jadi itu tujuan kamu sebenarnya? Tanya Alia merasa tak terima. Iya, itulah. Dasar licik. Diam kamu. Saya sudah bayar mahal ayah kamu dan Tante Dira agar mereka mau melepaskan dan menyerahkan kamu sama saya, apapun yang terjadi. Ayah. Alia menggumamkan satu kata yang mungkin tak sepantasnya ia panggil lelaki itu dengan sebutan demikian. Awalnya saya juga merasa sangat bersalah. Tapi setelah tahu kamu itu ternyata selingkuhannya Abian, rasa salah itu jadi mengambang. Kamu hampir tidak ada bedanya sama Tantri. Dan kamu tidak ada bedanya dengan lelaki hidung belang di luaran sana. Melampiaskan kemarahan dengan meniduri banyak perempuan. Kamu pikir kamu hebat? Balas Alia seraya mendelik tajam. Tidak terima dengan tuduhan lelaki itu. Dion menoleh. Gigi gerahamnya bergesekan menimbulkan bunyi gemeretuk. Lantas ia bangkit dan berjalan cepat menghampiri Alia yang duduk di tepi ranjang. Apa kamu tidak takut dengan saya? Dion mencengkram kuat bahu Alia. Perempuan itu terdiam, memancarkan sinar kebencian dari matanya. Detik selanjutnya, Alia menggeleng diakhiri senyum sinis dari bibirnya.
Apa kamu tidak pernah sekali saja mencari letak kesalahanmu sendiri? Kenapa istrimu itu sampai berkhianat? Alia menatap Dion tajam. Dion terdiam. Cengkramannya mulai mengendur. Ucapan Alia membuat lelaki itu tiba-tiba berpikir. 4 tahun. Bukan waktu sebentar untuk saling memahami. Tantri, selama 4 tahun hampir tidak pernah mengecewakannya. Lalu apa alasan perempuan itu mengkhianatinya? Lelaki itu berdiri tegak. Tatapannya berubah datar. Ia mundur beberapa langkah hingga betisnya menyentuh tepian sofa, dan Dion kehilangan keseimbangan sampai akhirnya kembali terduduk. Setelah itu ia menjambak rambutnya seperti frustrasi. Sementara Alia menghela napas lega, merasa bebas dari ancaman hewan buas yang lagi-lagi hendak memangsanya. Pandai ya kamu memutarbalikkan fakta. Dion kemudian mencibir. Lelaki itu sepertinya tidak terima dengan perkataan Alia. Tatapan keduanya saling berserobok. Apa kamu tidak berpikir kalau ini karma? Sudah. Bahkan sebelum kamu bertanya detik ini, batin Alia menjerit. Kenapa diam? Tanya Dion dengan nada kesal. Sepertinya kamu ini tipe lelaki yang tidak pernah mau mengalah, balas Alia cepat. Terserah kamu saja. Dion bangkit dengan gerakan cepat, lantas berbalik dan keluar sembari membanting daun pintu. Embun yang sedari tadi ditahan-tahan itu akhirnya menitik dalam satu kedipan. Alia menunduk, menangkupkan kedua tangannya di wajah, sedangkan bahunya berguncang hebat. Alia rindu Nini, rindu teman-teman kerjanya, rindu kehidupan sebelum bertemu Abian. Ia menyesal telah dipertemukan dengan cinta yang tak seharusnya, dan malah menyeretnya pada jurang kenestapaan. Hei, siapa kamu? Namanya Abian terlonjak. Mata pria bertopeng membola, terkejut karena aksi kejahatannya tidak semulus yang diperkirakan. Kotak perhiasan sudah di tangan, tak akan sempat mengambil yang lain. Ia berlari keluar kamar. Maling, maling, Abian tolong, ada maling. Mamanya Abian berteriak sekuat tenaga, seraya berlari mengejar. Cahaya yang remang-remang membuat si pria gugup dan menubruk sofa. Kamar Mama Abian yang bersebelahan dengan kamar putranya itu membuat teriakannya langsung terdengar. Lagi pula Abian belum tidur. Lebih tepatnya sulit tidur karena memikirkan Alia, juga cekcok dengan Maira yang tak kunjung usai. Sekilas Abian melirik Maira yang masih terisak-isak. Lantas ia bergegas keluar. Ada apa, Mah? Tanya Abian saat hampir bertubrukan dengan mamanya. Ada maling, Abian. Mana, Mah? Abian berubah panik. Mana Mama tahu? Wanita itu berkata dengan nada kesal. Abian memindai seisi ruangan dengan mata awas. Kamu mau kemana? Dientakannya tangan Abian saat putranya itu hendak beranjak. Ini gelap, Mah. Abian mau menghidupkan lampu, balas Abian setengah berbisik. Meski begitu, tetap saja mamanya itu bergelayutan di tangannya. Wanita itu terlihat sangat ketakutan. Mama lihat larinya kemana? Tanya Abian kemudian.
Gak tahu, tadi cepat banget kejadiannya, jawab Mama Abian gelisah. Abian kembali memindai sekeliling. Tak ada jendela yang terbuka. Kemungkinan maling itu masuk dari jendela kamar mamanya. Kayaknya dia masuk lewat jendela kamar mama. Ah, kamu ini, jangan bikin mama takut, Abian. Wanita itu semakin merapatkan tubuhnya. Ayo mah, kita cek ke kamar, ajak Abian. Mamanya menurut meski dengan langkah terseret. Dugaan Abian terbukti. Gorden tipis berwarna putih itu melambai-lambai tertiup angin. Kamu aja yang tutup, titah Mama Abian. Abian menggeleng pelan, lalu melangkah menuju jendela, hendak menutupnya. Seiring hati yang tiba-tiba teringat dengan Maira. Maling itu, jangan-jangan... Mas! Abian berbalik dengan gerakan cepat, menatap mamanya terkesima. Ya ampun Abian, Maira sendirian. Pekik mamanya tertahan. Barulah ia tersadar, berlari keluar dan mendapati Maira jatuh terduduk seraya memegangi perutnya. Tadi dia sembunyi di dekat sofa, sekarang lari keluar. Jelas Maira dengan nada bicara seperti kesakitan. Kamu mau kemana? Tanya mamanya saat melihat Abian bangkit. Ngejar dia mah. Kamu ini, sekarang Maira lebih penting dari maling itu. Abian mengusap wajahnya kasar. Kenapa ia jadi tergesa-gesa seperti ini? Segera ia membopong Maira menuju kamar. Udah, bawa ke rumah sakit aja, titah mamanya. Enggak mah, gak usah, gak terlalu keras kok dia dorongnya. Maira menolak. Tapi anak kita. Ucapan Abian terjeda saat netranya bersitatap dengan Maira. Anak kita kuat, balas Maira pelan, namun serupa tamparan keras bagi Abian. Kuat, ya, bisa saja kuat dari guncangan akibat dari dorongan yang dilakukan maling itu, atau dari guncangan psikisnya yang tidak stabil karena Abian. Ya udah, biar Abian benerin jendela kamar mama dulu ya, timpal Mama Abian. Maira hanya mengangguk sembari menghela senyum sebagai balasan. Sebentar ya, Abian mengusap lengan Maira pelan. Lagi, Maira hanya mengangguk. Selepas kepergian mertua dan suaminya, Maira mengusap perutnya lembut. Nyerinya masih terasa karena pria itu mendorongnya lumayan kuat, hingga ia terduduk dengan keras. Ia berhasil menarik penutup wajahnya. Hanya saja, pria itu seperti tak asing baginya. Ia tak bisa memastikan lebih lama, karena pria itu langsung kabur setelah mendorongnya. Maira tak ingin gegabah. Ia akan mencari tahunya lebih lanjut. Terima kasih ya sudah menonton. Subscribe untuk kelanjutan cerita di bab selanjutnya.